Persib Bandung gagal mengawinkan gelar juara Liga Indonesia dan Piala Presiden. Selamat buat Persibaya yang akhirnya berbuka puasa ya. Setelah beberapa tahun tidak bisa mengangkat piala, akhirnya Persibaya di edisi 2026 bisa mengangkat piala presiden. Walaupun notabene itu pramusim ya, tapi selamat buat kalian Persibaya. Dan semangat terus buat Persib karena ini baru pramusim. Ini baru mungkin pondasi awal ya dari Igor Tolik untuk menatap musim depan seperti apa. Kita ulas kali ini. Persib kemarin sedikit kaget saya, ternyata Persib benar-benar serius ya. Persib menurunkan pemain, susunan pemain yang sama persis ketika melawan Persija Jakarta. Tidak ada yang diganti, semuanya sama persis seperti yang lawan Persija. Dan Persib pasti kelelahan. Dan bukan hanya Persib, Persibaya pun kelelahan ya. Terlihat dari menit-menit awal bola terlalu banyak di belakang ya. Dari tengah balik lagi back pass lagi ke belakang karena ya mungkin mereka menyimpan tenaga untuk di menit-menit yang berikutnya, karena di menit-menit awal tunduk nontonnya kemarin Persib terlalu monoton lah. Persibaya juga terlalu monoton karena emang strategi Bernardo Tapares yang biasa nahan bola tuh, kalau ininya mah bola lah ya. Bernardo Tapares tuh tidak agresif dalam permainan. Dia menunggu pemain-pemain Persib untuk menyerang, dan kemarin Persib jujur aja nih kalau menurut saya kalah di lini tengah ya. Ricky Mitreski benar-benar mengisolasi gelandang-gelandang Persib lah. Adam Alis, Lucho dan Gakuto kurang berkreasi, makanya Persib terlalu banyak main di sayap, dan sayap-sayap Persib kemarin kurang optimal juga ya. Baros sama Menalo kurang dapat support ya. Baros dengan supportnya Tanamal, dan Tanamal beberapa kali kemarin salah umpan juga ya. Kakang sama juga nih, Kakang jarang akselerasi ke depan. Malahan fullback Persib yang dieksploitasi sama penyerang-penyerang sayap dari Persibaya. Dan terbukti gol pun dari Persibaya tuh di menit 20 kalau nggak salah. Itu benar-benar di sebelah kanan ya. Sebelah kanan tuh di posisi Tanamal. Sodoran dari Irianto langsung cutback ke Ramadan Sananta dan terjadilah gol ya. Jadi benar-benar kemarin Persib mungkin karena ya kelelahan ya, bisa kelihatan nih sekarang Persib tanpa pemain timnas. Ya inilah yang Persib lapis keduanya ya, yang mungkin kemarin saya ngomong Persib itu tidak ada lapis ke-1 dan kedua, tapi baru kerasa nih sekarang. Kalau kemarin lawan Persija, karena Persija pun sama ditinggal beberapa pemain timnasnya, jadi tidak terasa gitulah ada lapis ke-1, lapis kedua. Dan kalau sekarang kerasa banget. Kalau kemarin Persib menurunkan beberapa pemain mudanya ya, menurut saya ini bakal ada sedikit tenaga lah, walaupun nggak tahu bakal memasukkan atau enggak, cuman bakal ada sedikit tenaga lah. Kemarin benar-benar kelelahannya, capek pisan. Berbeda dengan Persibaya kan tidak ada yang dipanggil timnas, semuanya itu benar-benar tim yang disiapkan untuk musim depan. Tidak ada yang cederanya, cuman Alex Martin aja di lini serang Persibaya. Menurut saya agak kurangnya kemarin karena Ramadan Sananta walaupun cetak gol banyak hilang bola dan ya banyak buang peluang juga lah. Kalau lebih klinis mungkin Persib juga bakal lebih banyak kemasukan, karena kemarin Teja juga kurang optimal beberapa kali. Teja out of possession ya. Dan untungnya ketika gol dan Samanta di menit 20, 4 menit kemudian Persib bisa menyamakan kedudukan melalui Pato ya. Dari skema awalnya skema set piece ya. Mungkin ini bisa jadi andalan Persib di Liga musim depan ya. Set piece Persib terbukti jadi senjata lah ya. Ketika kemarin Baros bisa memasukkan, dan kali ini Matrekardi dari, walaupun Nadia bola muntah itu, tapi berawal dari set piece ya. Dan penendangnya udah pasti sekarang mah kayaknya kalau Lucho jadi starter pasti itu mah jatah Lucho ya. Kalau biasanya kan ada Maklok. Cuman di menit 24 Persib menyamakan kedudukan. Dari sana permainan ya seperti itu lagi ya, monoton menurut saya mah, tunduh Jadi bola terlalu banyak dari tengah kebalik lagi ke belakang, jarang ke depan lah. Walaupun kemarin shot on target di Persib mah cuman berapa ya? Kemarin itu 2 gitu atau 3. Sedikit banget lah, berbeda dengan waktu lawan Persija. Kalau lawan Persija mungkin masih tenaga masih gede lah ya. Kalau kemarin mah udah sisa-sisa tenaga lah.
shot on target pun sedikit berbanding dengan Persibaya ya. Kemarin Persibaya ya Bernardo Tavares seperti itu mainnya efektif. Mungkin Bojan Hodak yang kemarin lah Persib edisi Bojan Hodak, Bernardo Tavares nunggu bola, nunggu diserang. Nah dari sanalah ketika lengah dari Persib dia baru nyerang. Di babak pertama berakhir skor dengan 1-1. Babak kedua Persibaya mengganti kiper. Reja masuk ya. Dan beberapa pemain tambahan. Persib tidak melakukan pergantian pemain. Saya juga heran nih. Kan ada regulasi bisa memainkan 12 pemain ya di 3 waktu kesempatan, tapi Persib tidak menggunakannya karena ya mungkin tadi di pemain cadangan yang sisa cuman pemain-pemain pemain muda. Kalau yang senior sisa Hamra sama Ramon Deddy Kusnandar, dan itu tidak dilakukan sama Igor untuk melakukan pergantian pemain. Tapi di menit 60 nih baru Peralta masuk ya. Peralta masuk tidak bisa mengubah juga keadaan, tapi lumayan nih Peralta dengan Basa Sekulik beberapa kali kerjasamanya walaupun si Basa banyak terjebak offsetnya. Cuman ini nih kalau butuh beberapa minggu lagi untuk mereka bisa match ya, bisa chemistry-nya dapat, kayaknya bakal jadi duet maut nih menurut saya ya. Karena dari kemarin Peralta begitu ngasih umpan ke Basa enakan lah, cuman ya tadi bahasanya ya mungkin karena kurang fokus karena kelelahan, jadi tidak lihat screeningnya tidak terlalu bagus lah. Kemarin beberapa kali terjebak offset, cuman ini bisa jadi senjata nih buat Persib ke depannya. Begitu Basa diganti sama dikabasna soream mon aja deh gitu wae mon Ramon Tangki masuk ya. Ramon Tangki masuk di itu teh di perpanjangan waktu ya, karena di babak kedua pun tidak ada gol. Beberapa kali peluang pun peluang yang biasa aja yang tidak terlalu berbahaya lah dari Persibaya ataupun Persib, dan akhirnya harus extra time. Menurut saya nih kemarin harusnya jangan sampai extra time ya. Udah aja ketika babak 90 menit berakhir mending langsung diadu penalti ya, karena kan ini mah pramusim. Kasihan pemain kemarin benar-benar pemain tuh bukan robot, ini buat panitia nih. Kalaupun tahun depan ada lagi katanya tahun depan mah timnas katanya bakalan dihapuskan ini pihak presiden yang diganti sama timnas. Menurut saya mah mending udahlah tidak ada perpanjangan waktu dengan waktu yang istirahat yang kurang. Kemarin ada extra time 15x2 kan itu bener-bener capek, bener-bener pemain kehilangan fokus lah. Makanya beberapa pemain Persib pun sangat mudah melakukan pelanggaran dan berbuah kartu kuning. Beberapa kali kemarin ada Ajikri, ada Nazril, Deddy Kusnandar dapat kartu kuning. Itu pemain-pemain yang baru masuk. Dan Ramon pun ya, Ramon prestasi lah buat Ramon mah, masuk kartu kuning, bukan masukin gol ya. Ramon masuk sama Peralta pada beberapa kali di umpan ya gitu tadi lah. Sentuhan pertama Ramon jeleknya, dan akhirnya Peralta pundung dan membuat pelanggaran yang buat kartu merah. Dan mungkin Peralta juga bingung, no diumpannya si Ramon semua balik. Tapi ya itu Peralta dapat kartu kuning nih karena tackle kerasnya ke Ripera ya, Caci Ripera. Itu layak sih kartu merah ya, layak kartu merah, tidak kartu kuning dulu. Itu benar-benar begitu review VAR, dan itu benar-benar layak lah. Ada piritan lah kemarin kalau Peralta tidak kartu merah, Persib bisa menang dan tidak ada penalti. Ya itu mah prediksi saya aja ya. Dan akhirnya 15x2 pun keadaan tetap 1-1. Dan ini sebelum perpanjangan waktu kedua, Persib mengganti Teja dengan Fitrah. Mungkin pendapat saya, Igor memilih Fitrah untuk diadu penalti ya, mungkin untuk melatih mental Fitrah ya. Kalau Fitrah sukses mungkin bisa naiklah kepercayaan dirinya. Tapi kemarin Fitrah cukup ya lumayan lah bisa tendangan yurannya. Prediksi lah kalau yang nendangnya acolok-acolokan kayak gitu mah bolanya nggak bakalan keras ya, kayak si Yuran kan kemarin gaya nendangnya acolok-acolokan ya, makanya nggak bakalan terlalu keras dan ketangkap sama Fitrah. Tapi di sini saya bisa memuji nih kipernya dari Persibaya, si Reza, bener-bener bagus emang ya, senior lah ya kalau dibanding Fitrah mah. Reza udah jam terbang udah tinggi, makanya mungkin Bernardo Tavares juga udah prediksi bakal diadu penalti, makanya mengganti Ariando sama Reza.
dan terbukti Reja menahan 2 kali ya tendangan dari Baros sama Hamra. Nah, ya emang kan kemarin yang nendang dari Persib tuh kebanyakan pemain belakang ya. Itu tinggal itu yang siap, mungkin yang sisanya yang depannya cuman yang nendang Baros sama Ramon. Itu juga pas Ramon mau nendang saya udah deg-degan ya. Siapa tahu ini nggak bakal, tapi bener Ramon ya mungkin lah Sugan gol Ramon itu bisa sedikitnya membangkitkan kepercayaan diri Ramon. Ternyata dia tidak terlalu mintul lah gitu ya. Berbeda kalau misalkan kalau kemarin gak masuk, wah itu hujatan bakal semakin dahsyat lah buat Ramon. Tapi ya bersyukurlah Persib kalah di adu penalti dan dengan 10 pemain. Ya ini mah harus banyak evaluasi lah. Evaluasinya dari mana? Dari ternyata Persib kekurangan dari bek kiri ya. Kemarin Tanamal tidak maksimal, mungkin karena kecapean, fokus kurang, beberapa kali salah umpan. Penggantinya Hamra tuh terlalu banyak main di belakang, tidak terlalu berani untuk maju ke depan ya. Seperti yang Dewangga yang kemarin, Dewangga kan sempat dimarahin tuh sama Tom Hayo ya karena dia telat untuk naik. Ya mungkin kepercayaan dirinya belum muncul lah karena bukan posisi aslinya. Tapi seiring waktu mungkin nanti tesnya katanya Persib lanjut tesnya di Bali dan nanti ada Dewata Challenge. Jadi ya siapa tahu chemistry semakin bagus depannya. Dan ini kiper juga kayaknya kurang. Persib harus lapis kiper lah, butuh. Ya kalau asing tidak dapat, ya siapa tahu dapat ya si Ramon, buang aja lah Ramon atau tuker tambah lah sama kiper, nggak apa-apa gitu, nambah gede ke si Ramon mah anggapnya bonus nak gitunya, beli 1 gratis 1 gitulah. Kemarin juga banyak yang ngeritik Peralta, ya belum lah, baru 3 kali latihan Peralta, ini baru main kedua yang bisa diberi menit main yang cukup banyaknya di kali ini. Masih sentuhannya masih bagus lah, cuman umpan dan chemistry-nya masih kurang. Kemarin Peralta walaupun main 20 menitan lah, kalau nggak salahnya 20 menitan lebih, Peralta pemain Persib yang banyak masuk ke kotak penalti. Yang lain kan susah masuk kotak penalti. Emang ini ujian bener lah buat Igor. Dari awal Igor ngomong gimana bisa caranya kita membongkar pertahanan yang tim-timnya low block kemarin teruji, dan Persib belum bisa memecahkan kesusahan itulah ya. Semoga di TC nanti setelah pemain-pemain timnasnya balik lagi, Persib akan lebih cair, lebih chemistry-nya lebih dapat, dan musim depan bisa menghasilkan permainan yang lebih bagus lagi dengan hasil yang maksimal, dan semoga bisa juara lagi. Hidup Persib!